Sob, sebenarnya yang digantung itu kue apa es krim? Apa-apa sih? Otan penasaran. Kamu juga kan? Wah, susah ya Sob jatuhinnya. Tuh, teman kamu ada yang ngambek sampai guling-guling tuh. Otan bantu doa aja ya. Kamu sama sobat-sobat Cita lainnya aja yang usaha. Berlima lawan satu pinyata masa nggak bisa? Pinyata bentuk cupcake ini sebenarnya hadiah ulang tahun yang kedua bagi 5 citah betina di kebun binatang Pittsburgh ini teman. Hari ulang tahun mereka jatuh di tanggal 20 Oktober lalu. Sebentar. Kalian tahu nggak apa itu pinyata? Itu loh, wadah berbentuk lucu-lucu yang di dalamnya berisi berbagai hadiah. Permen, uang, banyak deh. Pinyata biasanya digantung, lalu dihancurkan dulu, baru bisa diambil isinya. Kita lihat ya, apa kelima cita ini berhasil teman? Sepertinya tidak. Ayo, teman di rumah siapa yang kelakuannya sama kayak si Luna? Itu tuh, berdiri sambil melihat keluar jendela sambil kakinya muter-muter kursi. Puter-puter bolak-balik. Luna, si anjing berbulu hitam ini, usianya baru 9 bulan. Si Luna memang suka iseng Sob, terutama kakinya. Gak bisa diem di apartemen pemiliknya di kota Manchester, Inggris. Luna bebas deh mau ngapain aja. Yang penting awas jatuh ya Lun. Tadi kita ketemu Luna si anjing. Sekarang kita ketemu siapa? Mr. Bean. Bukan. Bean si kanguru. Lokasinya di Gunung Colliery, Queensland, Australia teman. Apa sih keunikan si kanguru abu-abu yang satu ini? Bean suka sekali digaruk teman. Ini sih digaruk atau dikelitikin sih Bean. Habisnya wajah kamu itu antara menikmati atau kegelian. Yang benar yang mana Bean? Atau dua-duanya ya? Ada-ada aja sih kegemaran kalian. Sobat-sobat Otan dari luar bumi, luar negeri. Sekarang kita ketemu yang cantik-cantik dari Bantimurung Maros, Sulawesi Selatan. Saat ini merupakan pergantian musim kemarau ke musim hujan dan menjadi musim kawin yang tepat bagi para kupu-kupu teman. Tak cuma dikenal dengan keindahan air terjunnya, tempat ini juga dikenal sebagai kerajaan kupu-kupu atau The Kingdom of Butterfly. Ada sekitar 250 spesies kupu-kupu cantik di dalamnya. Ya ampun, pemandangan yang memanjakan mata bukan? Fenomena penampakan kupu-kupu liar dalam skala yang besar seperti ini hanya bisa dinikmati oleh para pengunjung di waktu tertentu. Biasanya kupu-kupu akan berkumpul mulai dari pagi hingga siang hari selama 1 bulan. Seperti kupu-kupu biru memiliki ekor panjang yang merupakan kupu-kupu endemik daerah sini teman. Ada juga kupu-kupu raja seperti Hecolitus yang meramaikan musim kawin ini. Cakep! Kalian kerbau-kerbau tangguh itu ya? Teman, kedua sobat Otan ini diandalkan untuk membantu kebutuhan sehari-hari warga Wayagung.
Wayagung merupakan desa terpencil. Letaknya persis berada di tapal batas negara Indonesia-Malaysia. Desa ini termasuk wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk mencapai ke sana butuh perjuangan. Dari kota terdekat saja jaraknya 18 km. Eits! Kalau pakai kendaraan bermotor dengan jalan yang mulus sih cepat nyampenya. Tapi kondisi di sini sebaliknya. Belum diaspal, penuh dengan lumpur pekat. Akses jalan pun hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Itu pun butuh waktu yang sangat lama. Kurang lebih 8 jam. Makanya, mau nggak mau, kerbau pun jadi solusi. Sobat Otan inilah yang diandalkan untuk mengangkut barang-barang seperti sembako dan lain-lain. Barang-barang akan ditaruh di atas keranjang kayu seperti ini, lalu disambungkan dengan 2 bilah kayu. Beban barang akan bertumpu pada leher kerbau. Sembari dengan sekuat tenaga, ia melangkah melewati jalan rusak. Terkadang tanjakan menghadang di depan mata. Makanya, setelah membeli barang yang dibutuhkan, Paman dan Bibi akan berangkat pagi-pagi sekali dari kota. Selain udara pagi lebih nyaman untuk si kerbau, hal ini dilakukan untuk menghindari kerbau melewati tanjakan saat matahari sudah bersinar terik. Bahkan oleh penduduk Wayagung, jalanan ini disebut jalan kerbau. Karena hanya kerbaulah yang sanggup melewatinya. Sungguh miris sekali ya teman. Sebenarnya baru mulai tahun 2008 penduduk Wayagung memanfaatkan tenaga kerbau. Nggak hanya untuk mengangkut barang dari kota ke desa, kerbau di Wayagung juga dimanfaatkan untuk mengangkut kayu bakar. Semangat ya sob, jasamu sungguh tak terkira. Gawat, penghuninya sudah mau kabur. Aduh, ayo dong sob, balik lagi ke tempatmu. Aduh, benar kan? Gak bisa lihat pintu terbuka, langsung deh pada keluar. Oh, rupanya sekarang waktunya mereka makan. Mereka pergi cari makan sendiri teman. Mandiri banget kan? Namanya juga si Bubalus-Bubalis alias kerbau rawa. Jika sudah keluar kandang, kawanan kerbau ini akan berjalan beriringan. Sementara para pemilik kerbau hanya mengawasi dari atas perahu jukungnya sambil teriak-teriak. Wah, seru ya cara menggembalakannya. Kerbau-kerbau ini akan dikiring menuju tempat mereka mencari makan yang lokasinya tidak jauh dari kandang. Oh iya, tidak seperti kerbau yang sering dipelihara di darat, kandang kerbau di Kalimantan Selatan ini dibangun di tengah rawa, cukup jauh dengan rumah penduduk. Ini sengaja dilakukan untuk menghindari bau tak sedap dari kotoran si kerbau teman. Jangankan kotorannya, tubuhnya juga berbau perengus alias tak sedap. Tanaman rumput rawa di sekitar sini sangat melimpah ruah. Waktu jam makannya itu loh, panjang banget teman. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kunyah terus. Pantas saja kerbau-kerbau di sini nggak ada yang kurus. Semuanya sehat dan gemuk-gemuk. Dan yang pasti, mereka juga bersih karena rajin mandi di rawa. Nah, salah satu kelebihan kerbau rawa dibanding kerbau biasa adalah mereka sangat piawai berenang. Meski Otan gak tahu gaya andalannya apa. Sebenarnya ini adalah hasil adaptasi kerbau terhadap lingkungannya yang berupa rawa. Jadi kamu belajar berenangnya secara otodidak ya sob?
Ih, ya ampun. Imut-imut banget deh si dede bayi kerbau ini. Kemana si induk bergerak, yang ngikutin terus sambil terus menyusu. Takut ditinggal sama indukmu ya? Tenang, gak usah takut. Ibu kerbau akan selalu menjaga anaknya kok. Tidak bakal ditinggal atau ditelantarkan. Lagian, kerbau memang termasuk hewan sosial. Mereka hidup dalam kawanan. Kerbau dalam satu kawanan akan saling melindungi. Kerbau-kerbau ini tidak akan berpisah dari kawanannya. Mereka akan bergerak bagai satu kesatuan. Tak pernah mereka berpencar ketika mencari makan. Apa? Masa kalian tidak percaya sih? Ayo Katika, bantu Otan untuk membuktikannya. Katika dibantu paman penggembala akan menggiring satu ekor kerbau menjauh dari kawanannya. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Weh, rupanya menggiring kerbau bukan perkara mudah. Walau dipandu tali kekang, kerbau tetap sulit diarahkan. Ayo semangat paman, semangat Katika. Sepertinya ini sudah cukup jauh. Nah, apa Otan bilang tadi kan? Belum dilepas tali kekangnya, si kerbau langsung saja berlari ke arah kawanannya. Tenaga sekuat itu tentu susah dibendung. Si kerbau langsung saja lari ke arah kawanannya. Padahal di sekitarnya banyak rumput lezat loh. Hebat juga kamu, Bau. Lebih memilih berkumpul bersama kawanan daripada tergiur godaan rumput yang lezat. Otan jadi ingat pepatah lama nih. Makan tidak makan, yang penting kumpul. Waduh, kudanya Kak Amira kok bisa lepas sih? Ayo Kak Deren, kita kejar jangan sampai lolos. Lihat sendiri kan seberapa cepat mereka ketika berlari. Pasti agak sedikit kewalahan nih mengejarnya. Ayo sob, tancap gas. Jangan sampai teman kamu kabur. Otan ingat, ini kan rute menuju kandang kuda. Syukurlah, sobat Otan ini ternyata pulang ke kandangnya, teman. Saat terlepas atau tersesat, kuda akan mengingat kemana ia harus kembali. Hal ini dikarenakan kuda memiliki ingatan yang cukup kuat. Otak kuda memiliki berat, hampir separuh dari berat otak manusia dewasa, yaitu 0,62 kg. Itulah mengapa ingatan mereka bisa diandalkan, teman. Kermaks, keren maksimal. Teman, karena larinya yang cepat, sobat Otan ini juga sering digunakan untuk olahraga loh. Salah satunya yang lagi hits adalah panah berkuda. Teknik seperti ini cukup sulit dilakukan, teman. Karena selain harus menjaga fokus panahan, kita juga harus menjaga kestabilan kuda. Dibutuhkan latihan agar karakter kuda dan si penunggang dapat menyatu. Waduh, siapa sih ini yang buang ban bekas sembarangan? Posisinya ada di tengah-tengah pedok kuda lagi. Ini kan jelas mengganggu. Tapi kok ada Kak Amira ya? Oh iya, Otan lupa. Kita kan mau melakukan uji coba penglihatan sobat Otan ini. Maaf ya Kak Amira, kirain ada yang buang sampah sembarangan. Teman, percobaan penglihatan kali ini adalah dengan menaruh ban yang berjarak sebagai medianya. Kira-kira si kuda bakal kesandung gak ya? Kita coba saja yuk. Wah, keren. Ternyata ia bisa mengatur keempat kakinya agar tidak tersandung, teman. Kaki kuda dapat melewati celah-celah ban walau susurannya tidak beraturan. Kuda memang memiliki penglihatan yang tajam. Mata kuda
kuda memiliki diameter sekitar 5 cm. Itulah mengapa kuda termasuk mamalia darat yang memiliki bola mata terbesar. Jika dibandingkan dengan mata manusia, mata kuda jauh lebih besar 9 kali loh. Wih, pantas saja kamu tenang-tenang saja, Sob. Sekarang kita coba obstacle ban tanpa jarak alias rapat, teman. Loh, kok bisa dilewati dengan mudah sih, Sob? Padahal ini kan sudah rapat dan tidak berjarak. Oh iya, ternyata selain matanya yang besar, letak mata kuda yang berada di kedua sisi kepalanya ternyata sangat berpengaruh. Mereka akan memiliki pandangan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan manusia. Mata kuda juga mampu melihat hampir 360 derajat, sekaligus karena terletak di sisi kepala. Cakep! Teman, Otan dan Kak Amira mau melakukan satu uji coba lagi nih. Kali ini terkait gigi dan kekuatan rahangnya. Gigi kuda terkenal besar-besar, tapi apakah sesuai dengan kekuatannya? Media yang kita gunakan kali ini adalah wortel, teman. Pertama kita coba gunakan satu wortel terlebih dahulu. Keren! Ini sih terlalu mudah bagi si kuda. Kuda dewasa memiliki 36 gigi, 12 gigi seri, dan 24 geraham. Jadi bukan perkara sulit untuk memotong satu wortel. Oh iya, gigi kuda tidak pernah berhenti tumbuh loh. Sehingga bila ada giginya yang patah, segera tumbuh kembali. Oke lah kalau begitu, sekarang kita langsung kasih 3 wortel. Loh, kok yang terpotong cuma 2? Satunya lagi masih utuh. Coba lagi Kak Amira, Otan masih penasaran nih. Hasilnya masih sama, teman. Dari 3 wortel, hanya 2 wortel saja yang terpotong. Kira-kira kenapa ya? Apakah Sobat Otan ini tidak kuat untuk memotong 3 wortel sekaligus? Nah, ternyata ini nih jawabannya, teman. Terdapat jarak antara gigi seri kuda dengan geraham. Gigi seri berfungsi untuk mematahkan dan mengambil makanan. Setelah itu, makanan akan dikunyah oleh gigi geraham bagian dalam. Satu wortel yang tidak patah tadi ternyata masuk ke dalam rongga jarak gigi seri dan geraham. Oleh karena itulah ia tidak ikut terpotong walau ikut masuk ke dalam mulut. Jadi sekarang sudah terjawab ya, teman. Bisa ada serangga di dekat ekor si kuda sih. Hus, pergi sana. Jangan ganggu Sobat Otan yang sedang santai. Loh, kok sekarang serangganya hilang? Teman-teman ada yang lihat nggak? Paman editor, coba putar ulang. Sepertinya Otan sedang tidak fokus tadi. Walah, ternyata si kuda mengusir serangga dengan cara yang unik, teman, yaitu menggunakan ekornya. Jika Sobat Otan ini merasa terganggu karena kehadiran serangga, maka ia akan menggerakkan ekornya ke kanan dan ke kiri. Dengan usapan ekornya, maka serangga akan terjatuh atau terbang untuk menghindar. Sudah, Sob, ini Otan bukan serangga. Jangan usir Otan dengan ekor kamu.